Pepatah yang mengatakan senjata makan tuan sepertinya terjadi kepada Pak Adrian kali ini. Pasalnya kali ini dia telah menasehati menantunya dengan perkataan dan ucapan yang sesuai dalam kehidupannya sendiri. Setelah melihat anak satu-satunya menangis, disitulah Pak Adrian langsung menarik Rafa yang kala itu ikut bersama Sila. Ungkapan Pak Adrian yang meminta bahwasanya lelaki jangan pernah main hati dan bahagiakan wanita yang ia cintai saat ini. Rafa yang menghargai mertuanya berbicara pun hanya bisa terdiam. Di dalam hati ia berkata, apakah Pak Adrian sedang menasehati dirinya sendiri? Namun secara tidak langsung semua itu berbalik kepada Pak Adrian karena Pak Adrian lebih dahulu mengalami itu. Semua itu ditunjukkan dari ekspresi wajah Rafa yang kurang yakin dengan perkataan-perkataannya. Dan akhirnya Pak Adrian pun terdiam karena merasa tersindir sendiri dengan perkataannya. Rafa pun berjanji di depan Pak Adrian ia akan menjaga Sila dan membahagiakan anak satu-satunya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan membagikan alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta yang memiliki cerita cukup menarik untuk kita saksikan. Namun sahabat semua yang baru melihat channel ini, ada baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar bisa mendapatkan info tentang sinetron Suci Dalam Cinta di episode berikutnya. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan yang mana Rafa ditegur oleh Pak Adrian, mertuanya sendiri yang kala itu melihat Sila menangis. Semua itu diawali oleh Sila yang kala itu ia sedang menjahili Suci. Sila mengikuti Suci yang kala itu sedang bekerja dan melihat Suci sedang masuk ke kantor untuk memberikan paket tersebut ke penerimanya, dan disitulah aksi Sila pun dilancarkan. Sila yang melihat kesempatan itu lalu membobol box yang ada di motor Suci dan membuang isi paket di dalamnya. Suci pun yang kala itu telah keluar sangat kebingungan dengan apa yang ia lihat, karena mungkin paket yang memiliki isi yang berharga telah hilang di tangannya dan mungkin ia akan dipecat setelah ini. Namun sebelumnya ia menanyakan kepada orang-orang yang berada di sekitar kantor bahwa apakah mereka melihat seseorang yang telah membobol boxnya tersebut. Tak lama kemudian Rafa pun datang yang kala itu sempat melihat Suci yang terlihat panik. Ia turun dari mobilnya dan menanyakan kepada Suci ada apakah dengan dia. Lalu Rafa pun ikut membantu Suci mencari paket yang hilang tersebut. Namun sayangnya Sila yang kala itu belum pulang pun menyaksikan bahwa Rafa menemui Suci. Dengan begitu marahnya, akhirnya Sila pun keluar dan mendorong Suci hingga terjatuh ke jalan dan hampir saja ditabrak oleh Kinan yang kala itu sedang melintas di jalan tersebut. Sontak Kinan pun kaget dan terpaksa berhenti dan melihat mereka sepertinya ada masalah. Rafa yang kala itu melerai dan menenangkan Sila. Akhirnya Sila pun berhasil dibawa pulang. Kinan pun merasa sangat kasihan melihat Suci yang terduduk di depan mobilnya, dan akhirnya Kinan pun turun di tengah derasnya hujan dan menyambut tangan Suci untuk bisa berdiri. Namun di dalam pembicaraannya lagi-lagi Kinan mengungkit kematian Almira dan menyalahkan Suci sebagai penyebabnya. Tak lama kemudian Kinan pun yang kala itu telah sampai ke kantornya, membuat heran sahabatnya Panji yang terkejut melihat Kinan basah, dan Suci pun datang dengan keadaan yang sama seperti Kinan basah kuyup. Tak lama kemudian datanglah sekretaris Kinan yang mengatakan kepada Panji bahwa OB di kantor tersebut mengundurkan diri di saat akan meeting. Di situ pun ada kesempatan untuk Suci dan dia mengajukan diri bahwa ia bersedia menggantikan OB tersebut. Dan Panji pun menyetujui pengajuan Suci yang kala itu membutuhkan kerja tambahan agar mendapat uang yang sedikit lebih dari pekerjaan biasanya. Namun ketika pertemuan mereka dengan partner perusahaan tersebut, Suci yang kala itu sedang membawa teh
yang akan disuguhkan ke mereka dikejutkan bahwa yang menjadi partner Kinan adalah Pak Harun. Lalu Suci pun menyiasati agar Pak Harun tidak mengenalinya. Ia pun masuk dengan masker dan topi di kepalanya. Namun sangat mengejutkan karena kala itu juga Pak Harun memegang tangan Suci. Sontak Suci pun kaget saat itu. Namun ternyata Pak Harun hanya menanyakan teh tersebut memakai gula atau tidak. Dan tak lama kemudian Nindi menelpon Suci menceritakan bahwa ibunya sangat kesusahan mengurus Raisa. Nindi pun meminta agar Suci dapat datang dan mengurus Raisa tanpa sepengetahuan Kinan, karena yang ia tahu jika Kinan melihat Suci, Kinan pun akan marah pada mereka. Suci pun akhirnya datang dan mengurus Raisa hingga Raisa dapat tertidur. Namun kala itu juga terdengar suara bahwa Kinan telah pulang dari kantornya. Kala itu otomatis Suci pun terjebak di dalam kamar Raisa dan menunggu hingga Kinan dan Raisa dapat tertidur. Setelah melihat mereka tertidur, akhirnya Suci pun memutuskan untuk pergi dari kamar Raisa. Namun sebelum pergi, Suci pun melihat Kinan dan Raisa tertidur, membuat ia sangat kasihan terhadap mereka. Akhirnya Suci pun datang lagi dan menyelimuti mereka yang sangat tertidur lelap. Namun tak disangka Kinan sebenarnya belum benar-benar tidur dan ia pun memegang tangan Suci.